Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sidang kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hendri Eko Cahyono dengan NIM 18/2022-000073. Terima kasih kepada dosen penguji saya, Bu Ainur Rohmania, SMSI, dan Pak Kukuh Sinduyatmo, SSMSI, yang telah hadir dalam sidang kali ini. Tak lupa dosen pembimbing saya, Dr. Toto Wahyu Abadi, SSMSI. Izin untuk melakukan presentasi penelitian saya dengan judul Pengaruh E-Marketing Communication, Harga, Kualitas Produk, Brand Trust, Kualitas Pelayanan, dan Loyalitas Pelanggan terhadap keputusan pembelian ulang di Topsel Sidoarjo. Pendahuluan. Pada era konvergensi media, teknologi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berhubungan. Teknologi yang dapat dimanfaatkan akan mendapatkan manfaat serta menguntungkan salah satu pihak. Begitupun dengan komunikasi. Dengan media yang tepat, strategi tersebut bisa berpeluang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Pada e-marketing communication, strategi pemasaran online menggunakan teknologi untuk memasarkan dan mempromosikan barang dan jasa. Dalam strategi tersebut menggabungkan dari marketing, komunikasi, dan teknologi. Dalam menjalankan e-marketing dan communication, harga juga bisa dibilang cukup berpengaruh dikarenakan harga menjadi salah satu tolak ukur untuk membeli suatu barang dan jasa. Tidak hanya itu, kualitas pelayanan yang bagus bisa membuat customer tersebut untuk condong berpengaruh kepada brand atau produk yang kita punya. Selain itu, kualitas produk yang bagus serta terjamin akan membuat brand yang kita miliki dan perusahaan yang kita naungi berjalan dengan cukup bagus. Setelah 5 tadi, brand kepercayaan sebuah merek akan menjadi suatu yang sudah sepantasnya kita dapatkan karena kepercayaan terhadap suatu merek akan mendapatkan nilai plus di kalangan customer. Loyalitas pelanggan memiliki dampak yang kuat pada kinerja perusahaan. Pada hal tersebut, loyalitas akan menjadi sesuatu yang cukup positif untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam menentukan keputusan pembelian ulang, suatu produk atau jasa menunjukkan bahwa produk atau jasa tersebut memenuhi harapan pelanggan. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkanlah rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana e-marketing communication, harga, kualitas produk, brand trust, dan kualitas pelayanan, serta loyalitas pelanggan mengenai keputusan pembelian ulang di Topsel Sidoarjo. Yang kedua, bagaimana keputusan pembelian ulang di Topsel Sidoarjo. Yang ketiga, sejauh manakah pengaruh e-marketing communication, harga, kualitas produk, brand trust, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan terhadap keputusan pembelian ulang di Topsel Sidoarjo. Pada penelitian saya menggunakan metode sebagai berikut.
Metode kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara menghubungkan antar variabel. Pada penelitian ini, lokasi yang saya pilih ada Topsel Sidoarjo dengan alasan yang sudah saya jelaskan di awal. Pada metode penelitian saya juga menggunakan skala Likert dengan skor 1-5. Populasi dan sampel. Populasi, karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan pada populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen Topsel Sidoarjo. Sampel dapat digunakan sebagai sampel untuk perhitungan pada penelitian ini, maka banyaknya populasi sebanyak 300 dan akan mencari banyaknya populasi berdasarkan rumus Lovin. Berdasarkan rumus tersebut, didapatkanlah sampel sejumlah 100. Jenis dan sumber data. Jenis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif karena data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka. Maka, data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan langsung dari sumber awal yang merupakan lokasi di mana tujuan peneliti tercapai. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal penelitian, dan sumber lainnya seperti internet dan sebagaimana yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data, peneliti menyebarkan berupa kuesioner untuk disebarkan ke para konsumen. Kuesioner dibagikan melalui Google Form yang tertaut pada QR Code. Dengan bobot penelitian menggunakan skala Likert dengan jawaban atas pernyataan atau pertanyaan diberi skor antara 1-5. Analisis data. Ada beberapa cara untuk menganalisis data dengan menggunakan perhitungan secara berikut. 1. Analisis regresi linear berganda. Kedua, aplikasi SPSS. Ketiga, menentukan uji validitas. Keempat, menentukan uji reliabilitas. Yang kelima, menentukan uji normalitas. Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa setiap variabel berpengaruh secara parsial dan signifikan, seperti e-marketing communication, berpengaruh secara parsial sejumlah 0,139 dan berpengaruh secara signifikan sejumlah 0,027 terhadap Y. Y dalam hal ini adalah keputusan pembelian ulang. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda, untuk memprediksi besarnya variabel terkait terhadap variabel bebas, maka digunakan rumus sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah besar. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai adjusted R-square atau R2 yaitu sebesar 0,693. Dengan demikian berarti bahwa model regresi yang digunakan mampu menjelaskan pengaruh variabel e-marketing communication, harga, kualitas produk, brand trust, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian ulang di Topsel Sidoarjo sebesar 69,3%. Sedangkan sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel e-marketing communication secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ulang di Topsel Sidoarjo. Harga secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap keputusan pemilihan ulang di Topsel Sidoarjo. Variabel kualitas produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan ulang di Topsel Sidoarjo. Variabel brand trust berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pemilihan ulang di Topsel Sidoarjo. Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan ulang di Topsel Sidoarjo, serta loyalitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemilihan ulang di Topsel Sidoarjo. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mungkin Bapak Ibu dosen penguji bisa mempertanyakan dan mengarahkan penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.